berani melakukan. Dan ada beberapa orang pinter, beberapa saja orang pinter atau orang yang menganggap dirinya pinter, ya kan? Atau mengangkat dirinya orang paling pinter di Indonesia yang selalu selalu mengejek program ini dan selalu mengangkat-angkat kesulitan atau kesalahan. Memang program ini tidak sempurna. Dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut, keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan. Seolah-olah program ini, saudara-saudara, yang kita tadi sampaikan adalah 36,2 juta penerima manfaat. Sampai hari ini mungkin sudah lebih 1,3-1,4 miliar porsi makanan yang diberikan. 1,3 ya. Berapa? 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit, mungkin karena makanan kurang bagus, kurang bersih dan sebagainya. Tapi kalau 1,4 miliar dibagi 8.000, saya kira ini masih, kalau dalam ilmu pengetahuan, dalam sains, ini masih dalam koridor, katakanlah koridor of error, ya. Tapi kita mau zero error, kita mau zero defect, walaupun sangat sulit, tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan, dan kita akan sempurnakan terus. Dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar. Kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok untuk mencegah kalau virus, bakteri bisa dari mana saja. Ini saya highlight ini karena ini sangat penting. Kita ini dianggap penjuru, dianggap contoh. Selain Brazil, India, Indonesia dianggap yang paling berani. Dan kita sekarang dianggap salah satu yang paling cepat mencapai 36 juta penerimaan manfaat dalam waktu 1 tahun. Brazil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita lakukan dalam 1 tahun. Ini suatu prestasi yang saya anggap harus kita akui. Dan untuk itu saya terima kasih hadir di sini Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana, profesor dari IPB. Jadi saudara-saudara, leadership, pemimpin. Dan saya mau kasih tahu, saya kira harus saya kasih tahu karena ini kebenaran. Beliau saya beri anggaran 100
triliun. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Pertama anggarannya di awal tahun 2025 adalah 71 triliun yang kita rencanakan. Dari penghematan efisiensi yang saya dibantu oleh menteri-menteri dan tim saya, kita bisa efisienkan, kita coret yang nggak perlu, jalan-jalan ke luar negeri, macam-macam ini, ya kan, perayaan ini, perayaan itu. Saya kira tiap kementerian tidak perlulah bikin upacara perayaan ulang tahun kementerian, cukup sederhana saja. Kita bisa menghemat cukup banyak. Dari penghematan itu kita bisa menghemat sekitar 300 triliun. Dan 100 triliun saya tambahkan. Dari 71 triliun saya tambahkan 100 triliun. Tapi dalam perjalanan, karena memang tidak gampang membangun 30.000 dapur dalam 1 tahun, beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya, kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat menghabiskan uang. Mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau bilang, beliau kembalikan 70 triliun. Beliau bisa aja, sudah ada anggarannya, beliau panggil nanti tim beliau, panggil anak buahnya, ayo bikin proyek. Tidak, beliau punya tanggung jawab kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kembalikan. Saya terima kasih, kaget saya. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T. Saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan. Masih nakal. Masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan. 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle. Harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak.
Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Saya kira cukup ya. Masih 3, 4, 5, 6. Ada 13 paragraf lagi, tapi sudah. Saya kira intinya sudah kalian mengerti. Semangat. Optimis. Milih jalan yang benar. Membela kebenaran, keadilan, kejujuran. Jadi pemimpin yang tidak akan korup, setia kepada rakyat, setia kepada bangsa, tidak mau jadi antek bangsa lain. Terima kasih. Ingat, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau ragu-ragu, selalu membela rakyat, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Merdeka, terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih pimpinan Universitas Kebangsaan. Luar biasa pekerjaan kalian. Terima kasih. Baik, dan mohon izin, Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Yayasan Pendidikan UKRI akan kami persilahkan Bapak mohon izin untuk berfoto bersama dengan Ketua Senat beserta jajaran. Mohon izin kami persilahkan kepada Ketua Senat.